Nah, jadi untuk contoh aplikasi algoritma jadwal non-delay, kita kembali ke contoh sebagai berikut. Diketahui ya ada 4 job. Nah, ini ada 4 job. Kemudian ini adalah matrik prosesnya. Seperti yang tadi, job 1, operasi ke 1. Ini 1, maksudnya 1 ini adalah merujuk kepada mesin. Mesin yang pertama. Job 1, operasi kedua dikerjakan di mesin yang kedua. Sengaja saya hilangkan kata M-nya. Jadi ini masih sama dengan yang tadi kita bahas. Ya. Sehingga di sini sudah saya kasih note, Nak, karena supaya saya tidak mengulang-ulang lagi. Cara membacanya untuk matrik proses, untuk yang job 1, ini berarti M1, M2, M3. Ini sudah saya kasih contoh. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Bisa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, sedangkan Bu. untuk matrik waktu prosesnya masih dengan contoh soal yang sama tadi. Job 1, operasi ke 1 tadi adalah waktunya saya bilangnya disebut dengan 4 menit. Sehingga di sini bagi teman-teman yang mungkin tadi terlambat join, juga sudah saya kasih contoh 4 ini adalah maksudnya menyatakan waktu proses job ke 1 di operasi ke 1 adalah sama dengan 4. Jadi job itu kita notasikan dengan kita indekskan dengan I, sedangkan operasi kita indekskan dengan J. Jadi matriks ini adalah matriks TIJ sebenarnya, I, J. Kemudian supaya saya tidak bolak-balik melihat PPT, di sini sudah saya tuliskan beberapa notasi yang harus kita hafal maksud saya. PST adalah jadwal parsial yang terbentuk pada state ke T dan seterusnya. Kita sudah bahas tadi. Kemudian tree index itu artinya adalah job ke I, operasi ke J, mesin ke K. Ini beberapa notasi yang kalian harus hafal luar kepala. Nah, untuk memulai penjadwalan, di sini sudah saya sediakan template kosongan. Jadi nanti kalau kalian nanti mengerjakan untuk di penugasan modul 7, pada kolom-kolomnya ikuti sama persis seperti di PPT. Kolom ke-1 adalah stage. Kalau di kolom kedua ini kemarin mungkin namanya mesin, tapi di sini saya lebih perjelas dengan waktu di mesin. Nah, apakah ini mesinnya 1, 2, 3? Itu tentunya menyesuaikan dengan soal. Karena kebetulan di soal kalian ini paling banter mesinnya kan hanya 3. Nggak ada kan mesin keempat. Berarti ya kita tulis. Ini adalah menyatakan mesin-mesin yang kita miliki sesuai dengan matrik proses. Jadi kalau nggak salah sih kalau di penjadwalan job shop di penugasan kalian semua kayaknya tiga mesin kayaknya loh ya, nggak ada yang 4 mesin. Jadi jumlah mesin yang ditulis di sini adalah sesuai matrik waktu proses. Kemudian kolom berikutnya adalah ST, Nak. Nah, ini yang seperti persis Bu Anissa bilang, ST ini adalah memang langkah pertama di dalam melakukan penjadwalan non-delay itu selalu menentukan ST atau set operasi yang bisa dijadwalkan. Kemudian kolom berikutnya adalah TOJ. Jadi nanti kalau operasi itu sudah kita jadwalkan di sini, maka langkah berikutnya kita harus menghitung saat paling awal dia bisa dimulai, yaitu menghitung TOJ. Kemudian TIJ itu di kolom berikutnya, TIJ nyuwun sewu adalah sama dengan ini. Jadi kalau di sini disuruh ngisi, yang paling gampang itu TIJ. Karena TIJ ini tinggal lihat matrik waktu proses. Kemudian kita harus menghitung PJ. Nah, ini sudah saya sampaikan. PJ tadi adalah sama dengan EF. Kemudian menghitung TO bintang, M bintang, dan baru hasil dari suatu state kita dapatkan PST. Ini sengaja saya kasih warna-warni, warna biru, kuning, dan seterusnya. Dan di sini sudah saya kasih blok-blok. Artinya kalau kalian biru, nanti penjelasannya kalian tinggal lihat yang biru. Kalau mau ngisi yang kolom TOJ, karena di sini diblok dengan warna kuning, berarti teorinya kalian lihat kolom yang warna kuning. Jadi penggunaan warna-warni hanya untuk memudahkan. Sampai sini bisa diikuti?
Oke, kita Bisa, mulai. Bu. Jadi pada state ke-0, ini artinya kita akan memulai untuk melakukan penjadwalan. Nah, tentunya kalau di state ke-0, waktu di mesin pasti akan 0 semuanya. Karena ini kan artinya ini seperti kalau kita bikin gancat, berarti kan kita punya 3 mesin yang akan mengerjakan 4 job, berarti kan belum ada yang sama sekali kita kerjakan. Ya, sehingga pada state ke-0, waktu di mesinnya di T sama dengan 0 semuanya. Ini pasti. Nah, berikutnya kita memulai dengan mengisi ST. Nah, teorinya sudah, logikanya sudah saya tulis di sini. Kita baca sama-sama. Pada state ke-0, seluruh job dengan operasi ke-1 dapat dijadwalkan. Kenapa? Ingat kembali sesuai dengan PPT. Jadi di PPT dia sudah ngomong bahwa seluruh operasi tanpa predesesor dapat kita jadwalkan. Sehingga kalau kita ngomong seluruh operasi tanpa predesesor, mohon maaf berarti ini semuanya kita bisa jadwalkan. Ini adalah seluruh operasi tanpa predesesor. Bisa diikuti sehingga kita tulis di sini. Nah, kita nggak boleh nulisnya hanya begini, satu, nggak boleh. Di setiap penjadwalan jadwal non-delay, ST dan PST harus menggunakan tree index. Jadi di sini harus kita tulis dengan job 1, operasi ke-1 di mesin. Nah, job ke-1, operasi ke-1 kan di mesin ke-1. Berarti kita tulis seperti ini. Ini berarti kan job kedua, yang ini, operasi ke-1, dia ada di mesin yang kedua. Begitu aja. Bisa, Rek, sampai sini? Bisa, Bu. Nah, makanya di sini sudah saya tulis seluruh job dengan operasi ke-1 itu kan berarti karena kalian punya 4 job, berarti kan job ke-1 operasi ke-1, makanya ini saya tulis job operasi 1 job 1 operasi 1, job 2 operasi 1, job 3 operasi 1, job 4 operasi 1. Sehingga kalau kalian jobnya punya 10 ya berarti di awal kalian ST-nya ada 10. Job 5 operasi 1, job 6 operasi 1, dan seterusnya. Sedangkan penjelasan di berikutnya yang di mesin 1, di mesin 2, mesin 3, dan mesin keempat, kalian harus melihat matrik proses. Maka di sini saya bilang set operasi yang terbentuk dengan melihat matrik waktu prosesnya. Nah, yang mana mana nih, nggak apa-apa ya. Nah, yang dimaksud dengan di situ berarti artinya kalau tadi kita sudah punya ini tadi masih satu-satu begini, job 1 operasi 1, mesinnya kalian lihat dari sini. Nah, itu perjuangannya di jadwal non delay. Kalian butuh banget gitu ya membaca matriks. Moga-moga tidak ada yang kesulitan sampai sekarang. Sehingga dengan cara yang sama, izinkan saya langsung nulis. Ini adalah 313, job 3 operasi ke-1 di mesin ketiga, dan yang terakhir adalah job keempat, operasi ke-1 dikerjakan di mesin kedua, sesuai dengan matrik waktu. Jadi matrik proses, maaf. Nah, ini tentunya sesuai dengan soal kalian ya. Beda soal ya nanti ini ST-nya sudah akan beda. Nah, ini sudah saya tuliskan jawabannya di sini. Berarti ini saya izin, saya salin. Nah, setelah itu berikutnya setelah kita mendapatkan ST, ini masih state ke-0 kalau nggak salah state kalian 7 atau 6 di penyelesaian ini. Maka berikutnya kita akan menentukan TOJ. Nah, TOJ itu adalah ngisi yang blok kuning. TOJ adalah saat paling awal operasi ke-1 bisa dimulai pada masing-masing job.
Karena ketika mesin masih kosong atau belum mengerjakan job sama sekali, maka saat paling awal di state ke 0 selalu 0. Jadi kalau seperti ini, misalkan saya hanya mau doktrin, maka setiap di state ke 0, walaupun kalian punya ST-nya di sini 10, ini nanti pasti begini. Khusus untuk state ke 0. J-nya akan sama dengan 0. Tapi kalau kalian mau tahu logikanya, ya, jadi di sini kita memang harus pakai logika, ya. Nanti mungkin kalau di Excel ini pakai if atau apa gitu ya. Tapi if itu harus kita bentuk dari logika. Nah, logikanya kenapa di sini semuanya kita tulis 0, itu yang saya tulis di sini. Berarti kalau kita ngomong saat paling awal job 1 operasi ke 1 kapan bisa dimulai? Kan berarti harus lihat, oh job ke-1, operasi ke-1 dikerjakan di mesin ke-1. Lah kan mesin ke-1 ready-nya di menit ke-0. Ya udah kita tulis di sini 0. Berikutnya ini kan berarti job kedua, operasi ke-1 akan dikerjakan di mesin kedua. Tentunya karena mesin kedua ini posisinya sekarang lagi kosong, berarti saat paling awal kita bisa mengerjakan job 2 di mesin kedua juga sama dengan 0. Gitu aja, Rek, logika. Jadi kalian harus pandai membayangkan kalau sekarang. Bayangkan job-job ini adalah donat-donat yang akan diproses di mesin yang berbeda. Karena ini job 1 dikerjakan di mesin pertama, job 2 dikerjakan di mesin kedua, job ketiga dikerjakan di mesin ketiga. Tetapi yang penting membayangkannya kalau seperti ini ya sama. Job 3 akan dikerjakan di mesin ketiga. Kapan ya paling awal saya bisa memulai? Ya saya cek aja, mesinnya lagi kosong apa enggak. Kalau mesinnya lagi kosong, ya berarti dia bisa langsung kita mulai. Makanya di sini saya nulisnya dengan ini. Nah, ini kalian nanti benar-benar harus highlight. Saat paling awal operasi ke-1, ya, ini kan operasi ke-1 semuanya, dimulai pada masing-masing job, dia bisa dimulai pada masing-masing job, ya. Definisinya TOJ di sini. Jadi TOJ itu adalah saat paling awal operasi ke-1 bisa dimulai pada masing-masing job. Oh, gini-gini. Saya balik aja ini kalimatnya. Nah, karena ketika mesin masih kosong atau belum mengerjakan job sama sekali, dibalik begini. Jadi begini penjelasannya. Karena ketika mesin masih kosong atau belum mengerjakan job sama sekali, maka saat paling awal di state ke 0. Saya ganti narasinya. Nah, begini. Nah, ya ini jadi lama. Intinya begitu. Jadi TOJ-nya adalah sama dengan 0. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan TIJ. Ya, untuk TIJ tentunya cukup mudah, kita hanya tinggal melihat matrik waktu proses. Jadi sebagai contoh, kalau ini job 1, operasi ke-1, berarti kita ambilkan dari ini. Job ke-1, ini berarti job kedua, operasi ke-1, job 2, operasi ke-1, tentunya ini. Job 2, operasi 1. Nah, itu kadang-kadang kita jadi nyadar betapa
semester 1 mungkin kalian sudah belajar matematika, matriks, vektor. Kenapa harus diulang? Karena ini perlu penyamaan persepsi. Jangan sampai kita sudah di semester tua, membaca matriks saja. Job ketiga, operasi 1, waktunya berapa, nggak ngerti. Ini berarti kalian nggak paham sekali mengenai matriks. Ya, nah, kalau misalkan sampai bingung. Ya, yang terakhir adalah 412, berarti job keempat di operasi ke-1. Tentunya kita ambil ini. Jadi job keempat ini. Jadi untuk TIJ ini yang paling gampang, kalian tinggal lihat matrik waktu. Udah sampai sini, Rek? Bisa diikuti? Kemudian yang berikutnya, untuk TOJE juga sangat gampang. Ini sama seperti kalau kalian yang penjadwalan proyek dengan menggunakan metode CPM, EF itu selalu kita peroleh dari ES ditambah dengan waktu operasi. Jadi kalau di sini sudah saya tambahkan, saya tuliskan TOJE itu adalah sama dengan, PJ itu adalah TOJ ditambah dengan TIJ. Maaf ini karena ada persamaan-persamaan dan saya rodok mepet garapnya tadi malam. Intinya TOJ itu, PJ itu adalah TOJ ditambah TIJ. Jadi ini gampang aja. Untuk menentukan PJ itu tinggal TOJ ditambah dengan TIJ. Logikanya kan gini, job 1, operasi ke-1 paling cepat dimulai di menit ke-0 dan dia membutuhkan waktu 4 menit. Dia membutuhkan waktu 4 menit. Maka saat paling awal dia bisa diselesaikan, bentar ya nak. Apa Pak? Oh. Aku mau jam 10 aku pakai mobil. Apa mau kemana? Ya sekarang aja Pak. Best friend. Oke. Saya lanjut lagi, Rek. Nah, ini jadi kita tinggal langsung seperti tadi. Begini, Rek, dijumlahkan. Nah, berikutnya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, nanti berikutnya to bintang itu adalah mana yang paling minimum dari to J. Nah, jadi seperti tadi definisinya, kalau kalian lihat di PPT, yang dimaksud dengan menghitung to bintang, maaf di sini to bintangnya tidak saya tulis, karena di sini saya langsung nulisnya adalah M bintang, tapi bisa di-record sendiri ya, Rek, dicatat di memori. To bintang itu adalah mana yang lebih minimum dari to J yang kita sudah miliki. Jadi nanti kalau Excel-nya sudah dianu kan bisa dicek. Nah ini mana yang lebih minimum, pakai Excel aja. Nah berikutnya kalau kita sudah sampai seperti ini, di mana to J-nya adalah sama dengan 0, terserah mau ditaruh di atas gini boleh, maka berikutnya kita akan menentukan M bintang. Nah, M itu adalah notasi untuk mesin. Notasi untuk mesin. Jadi M bintang adalah mesin yang memiliki to J sama dengan to bintang. Nah, ini yang kita tidak bisa juga pakai Excel karena kita harus pakai logika proses produksi lagi. Jadi, sekarang coba kalian cek. Yang to J-nya sama dengan to bintang siapa saja? Semua kan ini sebenarnya. Karena di sini kan to bintangnya 0. To J-nya di sini juga kebetulan semuanya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya di sini semuanya bisa jadi kandidat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana sih, Bu? Nih, kalian untuk menentukan M bintang, lihat di ST, nak. Lihat di ST dan lihat indeks yang terakhir. Karena mesin itu adalah indeks yang terakhir. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 2. Kesimpulannya, mesin 1, mesin 2,
mesin ketiga, semuanya TOJ-nya adalah sama dengan 0. Berarti semuanya terpilih. Berarti kita tulis seperti ini. Jadi setelah ketemu to bintang, kalian lihat TOJ, ya, dan kemudian setelah TOJ, lihat ST-nya. Sorry, saya tambahkan di sini untuk menentukan. Lihat. Supaya saya tulis gini dulu ya. Cek indeks ketiga pada ST. Gitu. Nah, jadi caranya gitu. Nah, kebetulan ini semuanya terpilih. Nanti tidak mesti seperti ini. Nanti kita lihat di contoh yang berikutnya. Nah, karena mesin 1, 2, 3 semuanya kepilih, berarti artinya kita akan menjadwalkan ya operasi-operasi yang ada di mesin pertama, mesin kedua, dan mesin yang ketiga. Sebagai contoh di sini, untuk mesin yang pertama hanya ada satu jadwal, yaitu 111. Moga-moga kalian ngerti. Begini. Kenapa? Karena tadi kita sudah sepakat, mesin pertama kan kepilih. Dan di sini yang pakai mesin pertama hanyalah 1111 aja. Kemudian untuk mesin yang kedua, nah ini, yang mesin kedua kita punya dua jadwal, 212 dan 412. Nah, jadi kalau dari contoh di sini, untuk stage yang ke-0, khusus untuk M bintang sama dengan 2, ada 2 jadwal, yaitu 212 dan 412. Jadi kalian tahu 212, 412 itu makanya harus hafal. Digit pertama menyatakan job, digit kedua menyatakan operasi, digit ketiga adalah menyatakan mesin. Jadi kalau sudah mesin kedua, berarti kalian sudah harus hafal di luar kepala, oh berarti saya harus lihat indeks yang ketiga. Memang ini butuh waktu, kalau Bu Anissa sudah malang melintang ngajar beberapa puluh tahun, hafal di luar kepala. Tapi saya ngerti, ini kalian masih pertama kali belajar, sehingga butuh waktu, sehingga nanti setelah kuliah ini monggo dicek. Monggo dipelajari kembali lagi. Jadi khusus untuk M bintang sama dengan 2, ada 2 jadwal yaitu 212 dan 412, maka harus dipilih salah satu, Rek. Jadi nggak mungkin 2 job ini akan dikerjakan bareng. Itu seperti Bu Anissa. Kalian bayangkan Bu Anissa ini adalah mesin kedua. Ada 2 orang yang datang bersamaan. Yo nggak bisa toh nak, dua-duanya dikerjakan. Ya harus gantian. Jadi memang susah kalau jadi server itu nak. Kadang-kadang kalau kita jadi server maunya fast respon. Tapi kemampuan kita terbatas. Sehingga bagaimanapun kita harus melakukan pembagian pekerjaan. Ya, begitu. Jadi memang kalau sudah berhadapan dengan jasa yang ada antrian, kita harus sabar menunggu ya. Maka harus dipilih salah satu ya jadwal. Nah, untuk memilih salah satu jadwal ini, kalau kebetulan kita ada 2 pilihan, kita dengan aturan SPT. Jadi teorinya kita pakai aturan SPT. Dengan aturan SPT, maka akan dipilih jadwal yang waktu prosesnya lebih pendek. Maaf ini saya nulis-nulis sendiri, moga-moga kalian juga bisa mengikuti. Jadi kembali lagi tadi, di mesin kedua kita punya 2 pilihan yaitu 212 dan 412, tentunya hanya ada satu yang bisa ditulis di sini. Nah, untuk memilihnya maka kita menggunakan aturan SPT kalau dalam kuliah-kuliah. Yang dimaksud dengan SPT masih ingat
singkatannya adalah shortest processing time. Jadi kita lihat dari waktu prosesnya yang terpendek. Kalau di sini adalah dari kolom TIJ. 212 waktu prosesnya 1, 412 waktu prosesnya 3, dan tentunya kita sepakat 212 memiliki waktu proses yang lebih pendek. Karena dia memiliki waktu proses lebih pendek, maka dia akan dijadwalkan di mesin kedua. Seperti ini. Dan yang terakhir, untuk yang mesin ketiga tentunya hanya punya satu pilihan, yaitu 313. 313 kan artinya job ketiga, operasi ke-1 dikerjakan di mesin ketiga. Karena hanya ada satu, maka dia bisa atau langsung layak untuk dijadwalkan. Nah, inilah yang kemudian yang kita sebut dengan PST, itu adalah jadwal parsial yang terbentuk pada state ke-T. Berarti pada state ke-0 kita punya 3 jadwal yang sudah terbentuk, yaitu job 1 operasi 1 berhasil dikerjakan, job 1 operasi kedua berhasil dikerjakan, job ketiga dan seterusnya. Kalau saya dulu kuliah, mohon maaf, biasanya ini langsung kita bikin Gantt-chartnya, Nak. Jadi kita akan coba bikin Gantt-chartnya, Nak, di samping sini. Maaf, saya buat di atas di sini. Seperti yang kemarin, ini berarti mesin ke-1, ini mesin lupa saya, baru kepikiran sekarang untuk bikin Gantt-chartnya. Mesin ketiga, nah tentunya waktunya seperti kemarin aja, nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk Gantt-chartnya mohon maaf, mungkin saya tidak akan menjelaskan lengkap, tetapi sekarang kalau kita di state yang ke-0 yang dimaksud dengan 111, berarti job 1 akan dikerjakan di mesin pertama. Berarti job 1 akan dikerjakan di mesin pertama, dimulai di menit ke-0, dan waktu prosesnya 4. Berarti kita gambar begini, Nak. Nah, ini job 1, misalkan saya kasih warna kuning. Nah, ini berarti job 1. Job 1 dikerjakan di mesin pertama. Minta tolong, ini waktunya hampir habis. Silahkan yang belum absen. Kita akan tetap kuliah ya, jadi makanya untuk minggu ke-15 saya izin, saya tetap akan menuliskan di laporan BAA, tetapi perlu kalian ingat di beberapa sesi saya sudah kuliah 120 menit, jadi melebihi 2 SKS ya. Tujuannya supaya di minggu ke-5 kita sudah free, sudah selesai teorinya. Jadi mohon maaf kita kuliah agak lebih banyak, tetapi dengan minggu ke-15 kosong, kita sudah tidak ada perkuliahan lagi. Mohon dimaklumi. Oke, silakan yang belum absen, masih ada waktu 10 menit lagi, kita lanjut ke materi tadi. Jadi kalau kita sudah menjadwalkan satu-satu, maka berikutnya kita akan membuat Gantt-chart untuk 212. Ini kan artinya job 2 akan dikerjakan di mesin kedua, dengan waktu prosesnya adalah dimulai di menit ke-0, waktunya 1. Kalau di Gantt-chart berarti begini. Ini, Nak. Misalkan saya kasih warna biru, ini berarti job 2. Job 2. Begini, Nak. Berarti job 2 dikerjakan di mesin kedua. Jadi kalau kalian ini misalkan nanti UAS dan algoritma non-delay keluar, akan lebih baik berbarengan untuk membuat Gantt-chartnya. Setiap selesai satu stage, Gantt-chartnya langsung dibuat. Berikutnya berarti PST berikutnya adalah 313, berarti job ketiga akan dikerjakan di mesin ketiga. Job ketiga akan dikerjakan di mesin ketiga dimulai dari menit ke-0 dengan waktu prosesnya adalah 3. Berarti begini nulisnya. Job ketiga di mesin ketiga membutuhkan waktu 3 satuan. Kita tulis di sini job 3. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Halo? Rek? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, saya lanjutkan ke state ke-1.
Jadi kalau tadi kita sudah selesai di state ke-0 dengan mendapatkan 3 jadwal, maka langkah berikutnya kita lanjutkan. Semua udah absen? Saya simpan chatnya terlebih dahulu. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan state ke-1. Nah, untuk di state ke-1, nah ini. Sudah saya kasih penjelasan sedikit. Jadi pada state ke-1, tentunya kita harus menentukan waktu di mesin. Supaya kita tidak bolak-balik, saya nanti kalau saya hide, maaf, khawatirnya kita butuh. Gak apa-apa, saya sedikit scroll ke atas ke bawah, Rek. Moga-moga nggak bingung ya. Jadi untuk di state ke-1, langkah pertama kita harus tetap mengupdate dulu waktu di mesin. Jadi waktu di mesin untuk di state ke-1 tidak lagi 0. Kenapa? Nah, karena pada state ke-1 kan berarti mesin 1, 2, 3 sudah pernah sibuk, yaitu mengerjakan job 1, job kedua, dan job ketiga. Sehingga untuk menentukan waktu di mesin ada 2 cara. Kalau yang pertama, kalian bisa ngikuti yang sudah tulis di Bu Anissa ini. Jadi pada state ke-1, waktu di mesin diambil dari TOJ dari M bintang. Maksudnya bagaimana itu? Jadi kalau di sini kalian sudah menentukan, maaf, ini tulisannya belum lengkap saya bacanya. Jadi pada state ke-1, waktu di mesin diambil dari, maaf, PJ dari M bintang pada state ke-0. Sebagai contoh, kalau kita tadi punya M bintang sama dengan 1, nah tadi kan waktu ini saya nulisnya, maaf, waktunya gitu aja ya. Yang penting yang dimaksud dengan waktu ini merujuk kepada PJ ya, Rek ya. Nah, jadi begini, maaf saya ini dulu. Jadi untuk menentukan waktu di mesin pada state berikutnya, kita bisa caranya adalah dengan melihat dari sini. Nah, berarti ini sama dengan untuk M bintang 1, tadi kita dapatkan TOJ-nya tentunya kita sepakat 4. Kemudian untuk M bintang 2 kita dapatkan TOJ-nya kan berarti yang ini yaitu 1. Sedangkan untuk mesin yang ketiga TOJ-nya adalah ini 3. Nah, nilai inilah yang 413 inilah yang kemudian kita transfer ke sini. Begini, Nak. Bisa diikuti sampai saat ini? Jadi untuk memulai waktu di mesin state ke-1, state kedua, dan seterusnya, itu selalu diambil dari TOJ pada state yang sebelumnya. Mungkin agak susah karena awal, nggak apa-apa, nanti recordnya bisa dibaca lagi. Tetapi saya punya pandangan yang lebih praktis untuk kalian, untuk menentukan waktu di mesin. Mungkin kalau gini agak ribet. Untuk menentukan 413 ini mungkin akan lebih mudah kalau memang tadi kalian sudah bikin gancat. Jadi kalau sudah punya gancat ini tadi adalah, maaf, ini adalah gancat pada stage ke-0. Nah ini, jadi nanti sengaja saya kasih warna-warni yang berbeda terus, Rek. Yang penting ini adalah state ke-0 kita adalah kondisi yang awal adalah ini. Maka nanti berarti ini kan kita setuju. Mesin ke-1 kan berakhir di menit ke-4, mesin kedua berakhir di menit ke-1, dan mesin ketiga berakhir di menit ke-3. Ya sudah, kalau kalian sudah bikin gancat di state ke-0, maka nanti akhir waktunya ini akan menjadi waktu di mesin pada state ke-1. Jadi sudut
pojok kanan atasnya di masing-masing mesin, kalian letakkan jadi di sini. Bisa ikuti? Agak susah ya, Rek, ya? Levelnya agak tinggi kalau penjadwalan job shop karena itu tadi urutan permesinannya berbeda sehingga kita tidak seperti kayak bebek yang angonnya tinggal sama-sama ke kanan ke kiri. Ini tiap job punya urutan proses yang berbeda. Waktu prosesnya juga berbeda sehingga menjadi lebih rumit. Nah, yang penting itu tadi nanti coba dipahaminya diambil bisa dari Gantt chart atau dari ini. Nanti langkah berikutnya masih sama dengan berikutnya, Rek. Maka langkah berikutnya adalah kita menghitung ST. Nah, untuk menghitung ST ini caranya seperti yang Bu Anissa tadi jelaskan di step keempat. Kalau operasi-operasi itu sudah dijadwalkan pada state yang sebelumnya atau di state ke T, maka di state ke T plus 1, ini namanya kan benar toh, state ke T plus 1, maka job-job itu harus diambil suksesornya. Sehingga sebagai contoh, kalau di sini tadi adalah 1111, maka dia dieliminasi, maka untuk state ke-1 dia diambil suksesornya alias kita jadwalkan begini, nak. 1, 2. Untuk job kedua sama, kita naik tingkat menjadi begini, 2. Karena yang dimaksud dengan 1, 2 kan berarti job 1 sekarang masuk operasi yang kedua. Kan operasi ke-1-nya udah selesai, jadi dia harus dieliminasi. Kemudian 2, dan berikutnya ini adalah 3, 1, berarti kita update juga ini menjadi 3, 2. Bisa diikuti sampai sini, nah? Nah, sedangkan job yang belum pernah terpilih, yaitu dalam hal ini adalah 412, kan belum pernah terpilih, maka dia ditulis ulang atau dijadwalkan ambil dari yang sebelumnya. Bisa diikuti? Saya nulisnya begini. Set operasi yang dijadwalkan pada state ke-1, jika operasi ke-J pada state ke-0 masuk dalam PST, yaitu tadi 111, 111,